Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa sekalian, pengikut channel YouTube Alif Lukmanul Hakim Empil yang sangat saya hormati dan banggakan. Pertama-tama, tidak boleh kita lupa untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah Beliau berikan kepada kita, terutama nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan yang kita miliki sampai hari ini. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid din wa dunya hatal akhirah. Allahumma amin. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi dengan Anda sekalian terkait tema yang sangat update sekali dengan kondisi kita saat ini, relate banget ya, yaitu menjaga lisan di era media sosial. Di era media sosial saat ini, kita tahu setiap orang memiliki panggung, memiliki mimbar untuk kemudian berbicara ya, lewat media sosial, akun-akun yang mereka miliki, lewat platform-platform digital yang mereka miliki, yang disediakan oleh para provider, para penyedia layanan digital, dan juga akun-akun publik seperti itu. Sayangnya, kebebasan akan panggung dan juga mimbar ini sering disalahgunakan untuk menyebarkan hal-hal yang tidak baik. Apa saja hal-hal yang tidak baik itu? Yaitu hoax atau berita bohong ya, perbuatan mencaci, memaki ya, mengumpat atau hate speech, ujaran kebencian, memfitnah, mengumbar aib orang dan sebagainya, bahkan membunuh karakter orang lain atau karakter assassination. Padahal Islam, agama kita, sangat menekankan pentingnya kita menjaga lisan, pentingnya kita menjaga amanah ya. Lisan ini adalah cerminan hati kita dan sumber dari amal kita. Jadi kalau lisan kita baik, hati kita biasanya juga baik, dan amal kita pun akan baik karena diawali dengan lisan yang baik. Dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, tidak ada suatu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat yang mencatatnya, malaikat yang akan selalu menjadi pengawas yang selalu siap untuk mencatat. Ada dalam Quran surat Qaf ayat 18. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap yang kita tulis ya, setiap yang kita ucapkan, termasuk di media sosial, akan dicatat dan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah kelak di akhirat. Ada ayat lain juga teman-teman sekalian, pemirsa sekalian, dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 70, Allah berfirman yang artinya wallahu a'lam bimuradih, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya, perintah untuk berkata benar ini sangat relevan sekali dalam kondisi kita saat ini ya, di dunia digital, di era media sosial. Kenapa? Karena informasi mudah sekali tersebar tanpa terverifikasi. Coba bayangkan kalau hampir semua atau banyak sekali informasi yang tidak terverifikasi dengan baik sejak awal memang buruk ya, itu bisa membuat orang jadi tidak mendapatkan berita yang baik, informasi yang baik ya. Oleh karena itu mulailah kita berkata baik sejak dari diri kita sendiri ketika kita menyampaikan ya, dan perlu juga adanya tabayun atau klarifikasi. Kita perlu untuk melakukan tabayun dan klarifikasi. Ada hadis Nabi, Rasulullah bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam ya. Ini hadis yang sangat sahih karena diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sebaiknya hendaklah ia berkata baik, atau kalau tidak berkata baik, lebih baik diam ya. Hadis ini menjadi prinsip utama dalam bermedia sosial. Harus kita jadikan prinsip utama agar kita kemudian bisa saring dulu apa yang ingin kita sharing ya. Kita think dulu before click, mikir dulu sebelum kita ngeklik dan membagikan.
dan berhati-hati dalam menyampaikan pendapat, serta biasakan untuk bertabayun atau klarifikasi terlebih dahulu atas sebuah informasi, apakah itu bohong, fitnah, atau kemudian mendiskreditkan orang lain. Ada juga hadis lain yang artinya sesungguhnya seseorang bisa tergelincir ke dalam neraka karena lisannya lebih jauh ya daripada tergelincirnya kaki. Naudzubillah min dzalik, ini terjadi kalau kita kemudian tidak menjaga lisan dalam era media sosial. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini menunjukkan pemirsa sekalian betapa besar dampak negatif dari ucapan yang tidak dijaga. Oleh karena itu ada tantangan di era media sosial. Yang pertama, kita harus bisa menghindari komentar kasar dan fitnah. Banyak orang merasa bebas berkomentar, punya panggung tanpa memikirkan dampaknya. Oleh karena itu kita hindari ini. Kemudian yang kedua, kita hindari untuk tidak menyebar hoax dan informasi yang tanpa terverifikasi atau tidak diverifikasi terlebih dahulu. Ya, Islam melarang kita untuk menyebarkan berita tanpa tabayun atau klarifikasi. Yang ketiga, hindari, jangan lakukan mengumbar aib dan privasi dari orang lain. Ya, Rasulullah bersabda, barang siapa menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Ini hadis riwayat Muslim. Ya, kemudian apa yang bisa kita jadikan solusi dan renungan bersama? Yang pertama, berpikir dulu tadi sebelum kita menulis, sebelum kita menyampaikan pendapat, sebelum kita menyebarkan berita atau membagikan konten. Jadi saring dulu sebelum sharing. Mikir dulu sebelum kita saring, ya. Think before click. Kemudian gunakan media sosial dengan bijak, dengan baik, paham etika dan tidak menyebarkan hal-hal buruk di sana. Ya, pindahkan, sebarkan hal-hal baik dari kebiasaan kita ke dunia maya. Jangan mindahkan hal-hal buruk ya. Kemudian yang ketiga, jadikan lisan dan tulisan sebagai ladang pahala bukan dosa. Kemudian belajar untuk diam karena diam itu sebuah kebijaksanaan. Keselamatan itu tidak ada tandingannya dan diam itu lebih selamat daripada bicara yang tidak perlu, kata Imam Nawawi. Itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kealfaan kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.